besok ditulis Tuhan. Dalam suatu Pak Haji dan Pak Edi dan seluruh jamaah, seseorang dikatakan oleh Nabi, besok engkau meninggal. Kira-kira kalau dikatakan besok meninggal, pasti seluruh harta tadi disedekahkan. Di seluruh harta tadi habis. Subhanallah. Berlalu hari pertama udah mati-mati anak Ustaz, Nabi. Hari kedua sampai seminggu, sebulan tidak mati-mati. Dikatakan oleh Nabi lewat perantara malaikat, sedekah yang engkau berikan itu menambah umur dengan kemaslahatan. Jadi Ustaz, bisa tidak Tuhan merubah takdir? Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bisa, terserah Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, inni a'lamu ma la ta'lamu. Baik, kita masuk ke hadis bab fikih tentang sunnah ab'ad, kemudian perkara yang membatalkan solat, dan bagaimana kalau sempat waktunya kita akan khusus surah Al-Fil. Bagaimana membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, di akhir insyaallah. Ab'adus shalah, sunnah ab'ad. Nah, Pak Asep, sunnah dalam solat itu ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini Bu, Bapak, itu sunnah yang jika lupa diutamakan untuk sujud sahwi. Jelas sampai sini? Sunnah ab'ad terbagi atas berapa? Sab'ah, ada 7. Salah satunya at-tasyahudul awal wa qu'udus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Edi imam, Allahu akbar, sujud di rakaat kedua langsung tegak tanpa tasyahud awal. Kira-kira ini sah atau tidak? Yakin sah? Sah tidak? Kenapa sah? Karena sunnah. Perkara yang tidak dikerjakan kalau sunnah ab'ad sah, tapi diutamakan dan dianjurkan untuk sujud sahwi. Jelas sampai sini? Jadi kalau Pak Edi langsung tegak, jangan duduk lagi. Ketika tegak sempurna, maka langsung tegak baca basmalah Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Dan kapan Ustaz saya sujud sahwi? Fil alamina innaka hamidu. Di situ jangan salam, langsung sujud. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Dah hafal. Subhana rabbiyal a'la, 1 atau 3 kali boleh. Duduk lagi, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi, Allahu akbar, subhana rabbil a'la, 1 sampai 3, dan terakhir salam tanpa mengucapkan at-tahiyatul. Langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jelas sampai sini? Ingat, sunnah ab'ad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan jika lupa dianjurkan untuk sujud sahwi. Sampai sini ada pertanyaan atau belum panas? Lanjut lagi. Kata Pak Ali di sini ya. Kata Pak Ali ya. Hah? Oh, 2 bulan saya perhatikan ada Pak Ali di sini ya. Baik. Yang mana? Oh, bagaimana kita melakukan sujud sahwi? Di akhir nih, at-tahiyatul mubarakatuh safi fil alamina innaka hamidun. Sebelum salam, jangan salam dulu, sujud langsung. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Duduk lagi, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud lagi, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, 3 kali, dan terakhir sujud langsung salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tanpa mengucapkan at-tahiyatul. Bagaimana Ustaz? Kalau saya ingat ketika sudah sholat, Pak Haji ingat, oh Pak Haji salah tadi antum, kurang ruku.
Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ingat, langsung sujud tanpa tegak. Jelas sampai sini? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Sudah selesai, kata jamaah belakang, Pak Haji lupa ruku satu kali, langsung sujud. Jamaah, mari sama-sama kita sujud sahwi. Allahu Akbar. Jelas? Sujud sahwi itu sebagian mazhab Syafi'i mengatakan adalah sunnah, tapi kita ambil pertengahan, diusahakan ketika lupa mengerjakan sujud sahwi. Tidak hafal subhana man la yanamu wa la yasu, cukup subhana rabbiyal a'la. Tidak hafal juga, tidak membaca pun tetap sah. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Baik, silakan. Ini mungkin tahun-tahun dulu sudah dipertanyakan, tapi ini mengulang kembali Ustaz ya. Karena ini pelakunya saya berarti. Saya waktu itu jadi imam. Jadi saya lupa sholatnya apa isya kalau tidak salah. Itu terjadi di 5 rakaat. Jadi kalau tidak salah nambah kan? Nambah. Apa lupa? Nambah. Jadi makmum ini tadi memang ucap, tapi aku ini yakin baik kan, yakin kan bahwa ini sudah kulaksanakan tapi ternyata sadar juga kan gitu kan, kali ini karena sudah diucap tadi, sehingga karena sudah mungkin lagi kita kena tegak, ya kan makmum sudah ada ini salah sebelum salam ya, nambah. Jadi waktu itu ada yang naik, ada yang tetap. Nah, karena saya ini tadi, artinya tadi penambahan rakaat ya, aku suruh sahwi sebagai imam. Nah, kira-kira si makmum tadi mantap atau dia mengikuti imam, salam dan makmanuk apa namanya sahadat kira-kira sebagai imam tadi. Nah itu ada dia dua pertanyaan. Ketika imam lebih 5 rakaat, nah lebih atau kurang itu memang disunahkan untuk sujud sahwi, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi bagaimana kondisi makmum tadi? Ya makmum. Kondisi makmum tadi itu Ustaz harus berdiri atau tetap duduk. Sebagian ulama kami pribadi mengatakan karena kita sepakat bahwa salat isya itu 4 rakaat, maka duduklah. Dia sudah diikuti. Tapi kejadian waktu itu, aku ingat masa itu Ustaz. Ya. Yang sebagian duduk salam. Sebagian salam. Ya. Jadi maksud anda di sini, tidak usah diikuti ya, bukan diikuti. Jadi ketika imam naik, boleh kondisi munfarid atau munfarid melepaskan diri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang paling aman itu si makmum melepaskan diri. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau kami tidak tahu, diqadha. Itu jalan yang paling ampuh. Tapi kalau si imam tadi sendiri 5 rakaat dalam sendiri, bagaimana Ustaz? Si imam tadi kalau sudah tahu salah 5 rakaat, dia tidak ulang lagi dan yakin biarlah, tidak sah. Harus diulangin kalau bisa, karena jelas isya 4 rakaat ditambah 5 rakaat dengan kesengajaan bisa membatalkan sholat. Jadi yang paling aman ketika imam sudah berdiri, makmum boleh berlepas diri kalau sudah diperingatkan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan Pak Haji? Ada lagi pertanyaan? Jelas atau lanjut? Ada yang mengatakan ya, nunggu si imam. Mau tadi tetap duduk, ya, tetap begitu artinya umpamanya begini, biar dia nak sawit, tapi dia begitu salam ikut salam. Nah, itu sebagian. Ingat, ini yang sebagian. Memisahkan diri lain cerita. Jelas itu lain cerita. Dia tidak lagi berjamaah. Iya. Maaf tapi ya. Bagus itu. Jadi ingat, yang paling aman kalau anak pribadi mengatakan lebih baik berlepas. Tapi kalau ingin mengikuti sebagian pendapat yang lain boleh, tidak masalah. Tetap nunggu imam, tapi tidak naik. Ketika salam sama-sama dan di akhir diingat imam tadi salah nambah, boleh sama-sama sujud sahwi.
Tapi yang paling aman itu berlepas diri itu boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, perkara sujud sahwi memang sunnah dan sebagian khilaf ulama. Tapi lebih dianjurkan ketika ketinggalan, kekurangan atau kelebihan rakaat atau rukun, maka diusahakan dan diutamakan untuk mengerjakan sujud sahwi. Jelas sampai sini? Jelas, paham? Bapak jelas? Baik. Masalah apa? Maaf saya ya. Nah. Karena aku pernah baca buku ya kan. Untuk sujud sahwi, jadi sujud sahwi barangkali ini tanpa lagi baca kita Rabbi Firli, duduk aja sebentar langsung sujud. Mama kerja. Tidak membaca Rabbi Firli. Iya, langsung duduk aja. Sujud. Sujud. Ini Sujud. Duduk ya. Iya. Pas duduk tak baca Rabbi Firli. Iya, udah baca lagi. Saya kan 2 kali sujud. Nah, di pertengahan ada sujud, ada ini. Al-malayanamu walayasu. Nah. Baru duduk baik, baru sujud lagi. Tidak lagi tidak membaca Rabbil Firli tetap sah, karena itu bukan bagian dari rukun solat. Bapak solat ruku ya boleh. Jadi solatnya ruku ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim, ketuker subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil, boleh tidak? Boleh. Tapi yang sangat afdal tetap subhana rabbiyal azim. Jadi ingat, dibaca boleh, bagus, dianjurkan, mustahab. Tidak dibaca pun tetap sah. Jelas sampai sini? Lanjut. Nah, tumaknina itu tenang. Ya, bagus itu. Baik. Habis sholawat apa tadi? Was-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Di tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus. Ini banyak salah nih Imam, hati-hati. Salah tidak belajar bisa menyebabkan tidak sah. At-tahiyatul bukan at-tahiyatu. Jelas? At-tahiyatul mubarakah bukan mubarakatu, mubarakatus. Salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Bagus. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah? Sah. Karena rukunnya hanya sampai solawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Pak ini lupa Allahumma sholli ala Muhammad Assalamualaikum sah, cuman sayang sholawatnya terputus. Lebih bagus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina, atau tidak terserah, Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Inilah sunnah ab'ad. Terus lanjut lagi ya. Wal qunut, doa qunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma. Panjang sekali Ustaz. Ada yang pendek? Boleh. Allahumma hdina fi man hadait. Allahu akbar. Sah, sah. Sah, cuma dikata dua, mendak gila. Ya, sah. Cuma ingat dalam kaidah fikih itu ada kaidah. Al-adatu muhakkamah. Adat itu kebiasaan dijadikan sebagai hukum. Jadi ikutilah kebiasaan di Indonesia. Itu mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala alaih. Kemudian wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Di doa qunut ada terakhir kan? Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu sunnah juga. Lupa di situ boleh untuk sujudlah sahwi. Jadi sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang dianjurkan untuk sujud sahwi ketika lupa. Jelas sampai sini? Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan? Hal ladaikum su'al? Masa? Begitu. Marhaba, ahlan wa sahlan.
Semua. Ayo. Boleh tidak? Hal yajuzu aina boleh. Tapi Ustaz, ingat dulu, bacanya di WC itu tidak. Tidak. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, niat di dalam wudu itu kalau mazhab Syafi'i mengatakan ketika di mana? Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi Ustaz, saya niatnya di tangan. Boleh sah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu ketika ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi niatku ambil wudu untuk membersihkan hadas kecil karena Allah diucapkan di kamar mandi dengan lafaz haram, tidak boleh dilafazkan di dalam hati. Jelas sampai sini ya? Jadi boleh Pak, terserah, tapi jangan diucapkan di dalam WC, tidak boleh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, jangan, kacau itu. Baik, lanjut ya. Faslun tabtul shalah bi arba'ati asyara khoslatan. Masyaallah. Bab batalnya salat ada 14. Salah satunya bil hadathi wa bi wuqu'in najasat. Jatuhnya najis. Contoh, kotoran cicak. Pernah salat kotoran cicak nyampak di baju. Ini yang kecil. Ini dibiarkan atau dihilangkan, dibuang. Dihilangkan, dibuang. Ustaz, saya sudah buang, tapi kok masih ada bekas. Sah tidak? Sah tidak? Kalau najisnya masih kecil dan ini dimaafkan, kotoran cicak atau darah, dam itu darah, tidak melebihi logam, maka dimaafkan. Apa dimaafkan? Dimaafkan. Jadi diusahakan dibuang kotoran cicak. Jelas sampai sini? Kotoran cicak itu najis. Tapi kalau najisnya masih kecil, tidak seperti logam, maka dimaafkan. Seperti pun darah. Jadi Pak Edi sholat Allahu Akbar, dapat nyamuk. Nyamuk ditepuk. Besar nyamuk tadi, darahnya banyak, tidak mencapai logam, maka dimaafkan. Jelas sampai sini ya? Bukan sengaja. Iya. Logam 500 perak itu nah. 500 perak itu. Jelas ya? Walaupun sebagian ulama mengatakan Ustaz tidak batal, tidak masalah. Karena di dalam hadis pun ada sahabat Nabi yang dipanah. Pernah kan saya jelaskan? Yang dipanah tapi mengalir darahnya, beliau tetap sholat. Sah. Inilah disebut dengan ilmu fikih. Apa fikih? Pemahaman. Baik. Yang kedua apa nih? Wan kisyafil aurah illam tastarhalan. Nah, ini terbukanya aurat. Biasanya cowok-cowok ini terbuka aurat lagi sujud. Celengannya terbuka. Allahu Akbar. Tak sengaja lihat, ya Allah, celengan ATM ini. Aduh, ATM, untung tak digesek. Celengan ayam. Ustaz, batal tidak? Ya kan. Kalau dia tahu, sudah tahu, tapi pura-pura tak tahu, batal. Jadi macam mana Ustaz? Jamaah di samping, kalau mengasih tahu si fulan tadi batal. Tapi kalau dibiarkan, tak batal. Tapi diusahakan kalau sholat itu pakai baju yang panjang. Maka dari itu, cowok yang kelihatan aurat tersingkap, tak tertutup, maka bisa menyebabkan tidak sahnya sholat. Seperti ibu-ibu sholat keluar rambut aurat bukan? Kalau cowok tidak kelihatan rambut. Iya, kelihatan walaupun satu helai itu bisa membatalkan sholat. Maka dari itu hati-hati di dalam sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Subhanallah. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Hal alaikum soal? Ada lagi pertanyaan? Ini udah kecil ini. Sipa, bukan? Kembali ke najis tadi. Sebab ini sebenarnya bukan hanya tertimpa pada pribadi. Ini bisa jadi kena
berindividu atau jamaah. Ayo. Begitu sholat sebagai makmum, campak teh cecak di depan sajadah. Nah, ketika kita itu nak sujud kena tai cecak, apa kita dibuang di dalam najis, apa kita minggir? Yang lebih abdul. Iya. Tidak mungkin kita membatalkan sholat. Iya. Karena tidak nempel di anu. Itu ada karena di depan sajadah tadi ada cecak, campak. Iya, begitu kita sedang sholat. Nah, jadi aku nak mundur, tidak dimbek itu najis, Jangan dipinggirkan. Nah, atau mau reaksi kita sebagai makmum. Ini bagus ya. Ada kotoran cicak nyampak di depan kita. Boleh sujud, cuman sujudnya tadi agak minggir ke sedikit. Nah, minggir dikit. Nah, ngeles dikit. Itu bahasa aku tuh. Itu ngeles dikit. Itu bagus, itu bagus. Jadi, ya bagus ini. Ini ilmu. Jadi Bapak, ketika ada kotoran tadi, diusahakan jangan kita tempelkan. Sengaja ini. Kalau disengaja, bisa makruh. Dilarang, bahkan bisa sebagian ulama mungkin dibatalkan. Jadi dialihkan saja. Sedikit dia geserkan ya, geser. Tidak harus menempel, jangan dibuang. Buang. Ya, jadi diusahakan sedikit minggir. Ya, itu bagus. Ini ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, lagi nih. Wan nutqi bi harfaini aw harfin mufhimin amdan. Masya Allah nih. Sengaja berkata-kata Allahu Akbar. Aduh, nggak ada sengaja. Batal sholat. Ulang lagi. Ya, jadi Pak Asep tidak sengaja. Aduh, tak boleh. Tidak masalah. Tapi kalau sudah ada kalimat atau kata, maka bisa membatalkan sholat. Jelas sampai sini? Apalagi au. Ya bagus. Aduh, au. Atau apalah itu? Awil akhirin yang lain-lain itu bisa membatalkan sholat. Hah? Rasulullah ya boleh. Ini bagus adik-adik. Coba tadi ngajarin adik-adik anak lupa. Jadi ini anak kecil biasanya. Anak lagi sholat, Allahu Akbar, dia cilup anak ya otomatis ketawa. Batal tidak kalau ketawa. Nabi Muhammad SAW itu pernah dapat wahyu dan di dalam sholat ketawa Nabi Muhammad. Tapi ketawa tidak mengeluarkan suara. Senyum itu tidak membatalkan sholat. Tapi yang membatalkan adalah suara yang dijaharkan, yang dikeluarkan. Kalau senyum tanpa suara maka sah. Senyum tanpa suara tetap sah. Senyum yang bersuara itulah yang membuat tidak sah sholat. Jelas sampai sini Bu? Baik. Cocok nggak? Cocok lagi. Masya Allah. Terus wabil muftiri amdan wal akli katsiran nasiyan. Kita lewatkan saja ya. Au thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i Pak Asep sholat garuk-garuk. Ada batasan. Mazhab Syafi'i hanya 2 kali. Yang ketiga itu membatalkan. Tapi Ustaz, kalau kami 1, 2 diam lagi. 1, 2 diam lagi. Tidak batal. Yang batal adalah 2 kali. 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Apalagi berdarah. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi sebagian mazhab mengatakan tidak masalah kalau kita khusyuk. Tapi kita ta'zim. Apa itu ta'zim? Menghormati Syafi'i. Imam Syafi'i dibatasi. Kalau ingin bergaruk, apapun itu cukup 2 kali. Berhenti dulu, garuk lagi boleh. Sampai 2 kali. Yang ketiga itu bisa membatalkan salat. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jelas sampai sini? Habis ya? Belum? Ada lagi pertanyaan? Hal alaikum. Bersin. Kalau bersin hacim adu. Kalau hacim bersin saja tidak batal. Walaupun nak 3 kali, 1000 kali pun tidak apa-apa. Ya ingus bukan najis ingus. Tidak usah. Di Bersin dalam sholat. Iya. Pernah boleh, makin saja. Tidak masalah.
tidak masalah. Ada lagi? Belum? Lanjut ya. Lanjut ya Ibu. Wal wathbatil fahisha wad darbatil muftira. Nah, lompat dan memukul batal. Di final tak kata apa-apa, lompat tiba-tiba. Allah Akbar, Allah Akbar. Batal itu. Kejadian Pak Haji Imam. Dewean kan imam ya. Salat dewean, datang Pak Edi nepuk supaya jadi makmum. Ditepuknya pelan saja di sini. Jangan kuat-kuat berbala. Noleh Mang Cik, jangan lah itu. Noleh kan batal lah. Kalau noleh bisa membatalkan sholat itu. Kalau sengaja sampai membalikkan. Tapi kalau sengaja tidak masalah. Kalau sedikit. Fawalli wajhaka syatrul, hadapkan wajahmu di Masjidil Haram, di kiblat. Dalilnya itu. Jadi kalau sedikit tidak masalah. Jadi kalau nepuk, Pak Edi nepuk Pak Haji, ditepuk. Nah, langsung niat, aku niat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Allah Akbar, boleh. Tapi ingat Pak Asep, kalau imaman nepuk cowok itu Pak Haji, ini yang imam, ini yang makmum, tidak sejajar mereka. Di antara pertengahan, datang orang ketiga mundur, nepuk lagi mundur. Diajarkan ketika datang orang yang ketiga mundurlah kita. Oke, jelas sampai sini? Tuh. Imamnya sudah niat imaman. Beda ini, berapa aja ini? Tapi kalau baca Fatihah, dipegang ya. Tidak usah. Langsung mundur, ambil langkah sejajar langsung. Ya, jadi orang yang kedua dan ketiga sejajar dengan ya si makmum tadi. Wa ziyadati ruknin fi'li amdan, sampai sini. Wa taqaddum ala imami bi ruknaini fi'liyin wa takhalluf bihima bi ghairi 'udhrin. Nah, ini yang paling bagus. Orang sudah salam, dia masih sujud. Nah, bagaimana kasusnya ini? Orang masih imamlah salam, dia masih sujud. Boleh tidak ibu-ibu? Imam sudah salam, si makmum masih subhanallah. Saking khusyuknya, ya Allah minta apa baik. Kalau minta. Boleh tidak? Ya, kalau di mazhab Syafi'i, di kitab Safiyatul Najah, kami diajarkan oleh guru-guru kami, 2 rukun tertinggal itu membatalkan sholat. Jadi ketika sudah tasyahud awal, langsunglah untuk tasyahud akhir. Jadi jangan ketinggalan 2 rukun. Jelas sampai sini? Imamlah iktidal, si makmum masih bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada beberapa rukun yang tertinggal. Itulah bisa menyebabkan batalnya dalam sholat. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ini yang Wah, masya Allah. Apa satu nih, Jokowi? Ayo silakan. Alhamdulillah. Yang mana batal antara imam dan makmum. Tapi itu imam ini ragu-ragu apa? 4 rakaat. Dia sudah sahwi. Ragu imam. Yang berapa hari orang tidak. Jadi yang mana batalnya? Dia ragu imam. Ragu. Orang pernah sudah sahwi kan? Ada yang nurut. Jadi tak nurut. Jadi yang mana batalnya? Ya, lebih baik diikuti saja ya. Batal tidak, yang tadi kan kayak tadi ya. Kayak tadi lah itu no. Batal tidak batal. Lihat situasi ya. Tunggulah saja, tunggulah. Kalau sampai imam nak salam, salamlah kita. Batal tidak batal. Jadi ketika itu tapi diusahakan kalau sudah sangat yang sudah tidak ngerti, maka boleh munfarid. Tapi Bapak, kasusnya kayak tadi lah. Jadi tergantung situasi dan itu bagus. Cuma lah diulang tadi. Ini yang kedua ini ya. Sip. Wa niyati qad'i's shalah, dan niat memutus. Hati-hati. Ya Allah, hari ini ya Allah, salat ini sah atau tidak ya? 2 atau 3. Sampai salam 2 atau 3, bahkan meniat untuk memutus solat bisa membatalkan solat. 2, 3.
pilihlah bilangan yang paling sedikit atau kecil. 3 atau 4, 3 atau 4, ya 3. Ya, jadi kalau Pak Asif sholat sendiri, dewean sholat 2 atau 3, pilihlah yang paling terkecil. Jelas Pak Asif? Barakallahu fikum. Wa ta'liq qad'iha bi syai'in wa taraddud fi qad'iha. Baik. Kita masuk di bab niat. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Niat untuk menjadi imaman itu ada 4 yang diusahakan. Dalilnya innamal a'malu binniyati. Yang pertama salat Jumat, al-jumu'ah. Salat Jumat tidak sah kalau tidak ada khutbah. Kalau Idul Fitri, Pak Haji ngundang wong, Ustaz di Talang Jambi, macet pecah ban, tak ada yang bisa khutbah. Kebetulan lagi mati lampu, tidak ada Google, susah jaringan. Solat Idul Fitri saja tanpa khutbah tetap sah untuk solat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau solat Jumat tanpa didahului khutbah, maka tidak ada solat Jumat kecuali bersama khutbah. Dan khutbah harus 2. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu banyak rukun khutbah. Termasuk doa Allahumma ighfir lil muslimin, itu wajib mendoakan untuk kaum muslimin sebagian. Jadi kalau solat Idul Fitri imam tidak datang Pak Haji, maka silakanlah solat tanpa khutbah. Dan takbir Idul Fitri berapa? Rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kelima? Rakaat kedua ya, ketika kelima. Inilah ngelek ini Ustaz. Rakaat kedua 5 takbir. Lupa Rifnal ada imam besok Idul Fitri. Lupa sampai 3 cuman. Kira-kira sah tak salat? Tetap sah. Bahkan tidak bertakbir pun tetap sah. Cuman sayang dikerjakanlah. Jadi Pak Asep, di dalam solat hampir semuanya 80% itu adalah hal-hal yang sunnah. Yang wajib cuma Al-Fatihah, takbiratul ihram dan sebagainya. Subhanallahil azim, rabbighfirli, sampai doa qunut pun itu adalah sunnah. Termasuk fil alamina innaka hamidun, itu pun adalah sunnah. Semuanya banyak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang kedua, wal mu'adatu. Salatnya orang yang selesai. Contoh, Ustaz salat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Pak Haji dewean salat. Pak Haji, ana rewangin antum. Boleh, tapi yang sholat 2 kali ini jadi makmum, tidak menjadi imam, itu mu'adah. Boleh. Jadi ini sholat yang diulangi. Jadi boleh. Tapi yang kedua kali, contoh nih, Pak Asif sholat dengan si Fulan. Pak Asif sudah salam, Fulan ngajak Asif, yuk imaman yuk. Pak Asif langsung jadi makmum, tidak usah jadi imam. Inilah sholat yang diulangi. Boleh, tidak masalah. Itu banyak di UIN. Istri kalau di rumah Boleh. Ya jangan istri jadi imam, Pak. Jangan. Kalau khusus istri kita, jangan bahaya, man. Itu mama gufron itu ya. Jangan kagak balik ke rumah kan Ustaz dah boleh. Jangan. Itu Az-Zaitun kemarin, tahu Az-Zaitun? Az-Zaitun yang Panji Gumilang. Iya. Yang boleh khotib itu seorang wanita, nenek kau omongi. Tak belajar ya. Yang ketiga, wal manduratu jama'atan. Salat yang dinazarkan. Contoh, besok saya nazar kalau Argentina kalah. Emang kalah itu Argentina. Kalau Argentina kalah, saya bernazar di sana. Nak salat duha atau salat tahajud jamaah. Ini harus berniat. Usolli sunnat duha imaman atau makmuman boleh. Cuman salat duha lebih baik sendiri. Kecuali kalau salat tahajud. Jadi kalau pesantren itu ibu, Ustaz boleh tidak kalau saya tahajud itu berjamaah dan bersuara atau tidak? Tahajud boleh berjamaah dan bersuara. Boleh 2 rakaat, 4, 6 sampai 8 terserah. Yang pasti yang paling afdol kalau bisa semampunya kita. Serah nak 2, 4. Tapi ingat, tahajud beda dengan witir. Kalau ingin tidur dulu, maka witir dulu, bangun kayak tahajud. Tapi kalau tidak tidur lagi Ustaz, anak susah tidur, maka tahajud jam 11 itu boleh diakhiri dengan sholat witir.
karena arti witir itu ganjil untuk penutup dari sholat sehari full. Itulah sholat witir. Jelas sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Ladaikum soal? Lanjut ya. Wal mutaqaddimatu fil matar. Kita bahas sedikit sebelum masuk al-fil. Arkanul khutbataini khamsa. Ini yang galak khutbah nih boleh nih. Yang siap-siap khutbah untuk pengurus masjid, ketua, wakil dan seluruhnya, atau pengurus mushola. Rukun khutbah ada 5. Rukun khutbah ada 5. Hamdulillah fihima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sah Pak Edi? Tidak sah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Alhamdulillah saja sah. Yang kedua, wassalatu ala nabi. Salawat kepada Nabi. Setelah hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sah. Yang ketiga, wa qiraatu ayat, membaca ayat sebagian. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, wasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wasiat takwa dulu baru ayat. Yang terakhir, ad-du'a fil akhir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jadi khutbah itu sah kalau dipenuhi 5 rukun tadi. Hamdalah, solawat, wasiat takwa, membaca sebagian ayat, dan yang terakhir adalah doa. Sama-sama mari kita tutup dengan surah Al-Fil. Ada yang hafal surah Al-Fil? Hafal semua ya? Pak Edi hafal ya? Ustaz, ada yang nanya sih kok ini. Siapa nanya? Oh, boleh. Bertanya Pak Ustadz, kalau salat awabin itu berapa rakaat lah yang abdul ini? Awabin ya? Iya. Kalau biasanya 6 rakaat ya. 6 rakaat. 2 boleh. Kalau 2 tak boleh ya? Yang kami dapati 6 rakaat. 2 saja. 2. Tapi Ustaz, bagaimana? Sama kayak sholat asar. Perbedaan lagi. Ini terakhir. Ustaz, sholat sunnah qobliyah asar itu ada atau tidak? Sering kan? Nah, ini khilaf. Tapi ana pribadi mengatakan ada, cuman tidak dimuakkadkan, tidak dianjurkan. Jadi lebih baik Ibu 6 rakaat, 2. Ya, 6 rakaat saja. Itu yang paling bagus. Tapi kita masuk al-fil ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Sudah lama tak belajar tajwid? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Bukan asha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama-sama. 1, 2, mulai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat kedua. Ini banyak kesalahan. Alam yaj'al kaidahum fi. Itu banyak salah tuh. Itu bukan qalqala. Fi tadlil, salah. Itu huruf dha. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ayat keempat. Tarmihim. Salah lagi nih. Mim mati ketemu huruf ba disebut dengan hukum ikhfa syafawi.
Apa arti ikhwa samar? Syafawi di bibir, digabungkan samar di bibir. Ketika mim mati bertemu huruf ba. Yang benar talmihim, lama tuh 2 sampai 4 harokat. Talmihim bihijar. Arti hijarah tu hajarah batu. Bihijaratim min sijil. Ada ikhfa min sijil faja'alahum ka'as, bukan ka'as. Kalau as itu sin, yang benar ka'asfim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang terakhir sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Barakallahu fikum. Akhir kalam, tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakkirna minhu ma nasina منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nitip doa thumma al-Fatihah khussan ila ruhi ari kurnia wansiahan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Nasta'inu sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.